Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 11 November 2020. Kita akan mempersiapkan hidup kita sejenak pada pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah Engkau oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah nyata bagi kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Terkhusus pada pagi hari ini, anugerah kehidupan, kekuatan, dan kesehatan Tuhan telah berikan kepada kami. Ada begitu banyak rencana kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami melakukannya, kami mengawali dengan bersekutu membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan ini akan selalu menolong kami untuk menjadi pribadi yang kuat, yang senantiasa taat dan setia melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, bahkan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Bapa di dalam sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, serta layakkanlah kami untuk senantiasa ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema Perjanjian Allah diperbaharui. Semua orang pernah berjanji. Minimal kita pernah membuat janji kepada anak-anak kita atau kepada teman. Bagaimana perasaan kita ketika kita membuat janji pada seseorang, tetapi yang bersangkutan mengingkari janji? Dikhianati dengan ingkar janji adalah hal yang menyakitkan.
manusia merasa dendam atau paling tidak sakit hati, dan itu nampak dari sikap enggan untuk menyapa, berbicara, atau bertemu dengan orang yang dirasa mengkhianatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Allah? Israel sudah mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Allah memang marah, namun Ia tidak meninggalkan sifat kasih-Nya kepada dunia ini, termasuk kepada Israel dan Yehuda, bangsa yang nenek moyangnya mengkhianati Allah. Perjanjian Sinai dalam bacaan kita hari ini ditekankan kembali oleh Allah. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah pun berlaku bagi kita semua melalui karya kasih Kristus yang memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia ini. Jadi, karya Kristus adalah sekali dan untuk selama-lamanya untuk keselamatan dunia ini. Karena itu, marilah kita menghidupi dan bersyukur atas karya Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini, biarlah senantiasa menjadi pedoman di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa seperti pelita yang menyala dalam berbagai kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menopang kami dan selalu memampukan kami untuk berjalan dengan janji Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, pada saat ini juga kami datang bersyukur kepadamu untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam berbagai kehidupan yang dijalani, dalam berbagai tanggung jawab, baik itu pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu berkenan memberkati, Engkau senantiasa melindungi, berikan kekuatan dan keteguhan iman serta kesehatan yang baik, sehingga kami tetap semangat melakukan semuanya. Dan di dalam semua itu Tuhan membuka segala kemungkinan untuk mengalirkan berkat-berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mendengarkan firman saat ini, mengalami pergumulan atau sementara dalam menyelesaikan persoalan, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, mampukanlah mereka untuk selalu melihat, percaya bahwa Engkaulah sumber solusi dari setiap persoalan, sehingga pada waktunya Tuhan, kekasih-kekasih kami ini dapat merasakan, mengalami kelepasan dari setiap persoalan, dan di dalam semua itu nama-Mu yang dipermuliakan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sukacita pada hari ini, yang berulang tahun kelahiran Cindy Batok Palungan, Ibu Adolfina sampai Manda,
Hermin Supriyadi, Rosiana, Debbie Heniel, Marlina Bintoen, Angelika Shalom Londa, Yosep Lamra, Novita Pitung. Berkatilah mereka yang mengalami pertambahan usia 1 tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima pada saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa memampukan jemaat Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia, yang harus menjalani perobatan di rumah, yang sementara sakit dalam kelemahan dan keterbatasan. Ada juga Tuhan jemaat-Mu yang juga sementara berubah jalan, yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kekuatan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi mereka yang dirawat di rumah sakit, Bapak Paulus Tangkelangi di rumah sakit Plamonia, Bapak Yusuf Katimang di rumah sakit Tentara Semarang. Ada juga Ibu Ruth Linggi Allo, Dewi Tolonglangi, Bapak Simon Petrus, Bapak Dawal Mangera, Bapak Joni Ropo dan anak, Bapak Roni Pinalot, dan mungkin masih ada lagi yang sementara mengalami gangguan kesehatan saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau melawat menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan tolong Engkau pulihkan, sembuhkan mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu. Dan ajarlah kekasih-kekasih kami ini untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga terus berdoa buat penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Baik itu pemerintah, tenaga medis, para peneliti, dan siapapun yang terlibat. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab ini. Antivirus dari COVID-19 dapat ditemukan, dan kemudian Tuhan dengan semua ini kami dapat dilalukan dari pergumulan pandemi, dan kami dapat merasakan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa juga bagi persiapan anak-anak kami PPGT Jemaat Tello Batua yang akan mengadakan rapat anggota ke-17 PPGT Jemaat Tello Batua. Berkatilah mereka semua, berikan kekuatan dan kesehatan. Jauhkanlah dari mara bahaya sakit penyakit Tuhan, supaya anak-anak kami ini dapat mempersiapkan diri dengan baik dan boleh mengikuti rapat anggota dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa dengan kesemuanya ini untuk pengembangan pelayanan di PPGT Jemaat Tello Batua, dan juga untuk pemberdayaan potensi anak-anak kami di PPGT Tello Batua. Berkatilah mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.